Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda. Di pembelajaran 2, kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 132 sampai dengan 140. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada video rekomendasi lain ya. Atau yang lebih lengkap bisa juga klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti adik-adik bisa pilih mau lihat yang mana. Contohnya sekarang kan adik-adik kelas 3. Kita mau lihat playlist dari kelas 3 berarti pilih yang ini ya. Klik biru-birunya. Kemudian nanti akan ada daftar playlistnya untuk masing-masing tema. Misalnya kita mau lihat tema 2 ya, berarti kita cari nih tema 2 yang ini. Berarti diklik putar semuanya, nanti akan diputar otomatis dan adik-adik bisa lihat ke sebelah kanannya yang di sini. Ini adalah daftar tema 2. Ya, mulai dari halaman awal sampai halaman akhir ini dibuat berurutan. Nah, adik-adik bisa cari berdasarkan subtemanya, pembelajarannya, dan juga halamannya ya. Nah, kita mulai adik-adik. Nah, sekarang kita mau baca asyiknya membuat es krim. Pernahkah kamu mencicipi es krim adik-adik? Rasa es krim itu ada macam-macam ya. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Nah, lakukan percobaan berikut ini secara berkelompok. Nah, ada alat dan bahan yang digunakan adalah 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper namanya, seperti ini nih. Kemudian satu berukuran besar dan satu lagi sedang. Lalu ada handuk kecil atau sarung tangan. Dan 300 ml krim segar atau susu atau santan. 2 sendok makan gula pasir. 6 sendok makan garam batu. Dan 2 mangkuk es batu berbentuk dadu. Nah, caranya yang pertama, campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat ya. Lalu yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar dengan es batu dan garam hingga agar es batu dan garam tercampur ya. Lalu masukkan kantong plastik yang berisi susu, santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh ya. Lalu keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Nah, kemudian buka kantong plastik tersebut dan tuangkan ke gelas atau mangkok saji seperti ini. Nah, es krim sudah siap untuk dinikmati ya adik-adik ya. Nah, adakah proses yang adik-adik kurang mengerti? Kalau ada yang belum mengerti dari prosesnya nanti bisa tanyakan ke Bapak atau Ibu guru ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau menjawab beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apa wujud susu atau santan saat pembuatan es krim? Wujud susu atau santan di awal pembuatan adalah cair. Lalu, yang kedua, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Nah, kalau di akhir, wujud susu atau santannya berubah menjadi padat ya adik-adik. Lalu yang ketiga, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Nah, pada pembuatan es krim terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat atau membeku, ya. Lalu yang nomor 4, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim. Yang kelima, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Coba jelaskan. Nah, adik-adik, garam berfungsi untuk menurunkan suhu es. Nah, es yang suhunya telah turun kemudian akan menyerap banyak kalor dari adonan es krim sehingga adonannya bisa membeku, ya. Lalu, apakah percobaan es krimmu berhasil? Coba ceritakan. Nah, pembuatan es krim Kak Rina berhasil berkat kerjasama antar kelompok, ya, tanggung jawab anggota dan juga kekompakan. Nah, ini dijawab sesuai dengan kondisi adik-adik ya. Kalau gagal ya tulis gagal, terus kenapa gagalnya ya.
Nah, berikutnya. Nah, ini dia berikutnya. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Jadi wujud air itu berubah adik-adik dari cair menjadi padat, ya. Lalu perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku, ya. Nah, kalau tadi perubahan bentuk dari padat ke cair disebut mencair, ya. Nah, kita lanjut. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita akan contohkan di sebelah kanan ya. Yang pertama, adonan gula setelah dingin menjadi padat pada pembuatan gula Jawa, ya. Kemudian minyak goreng akan menjadi padat saat suhunya dingin. Kemudian air yang dimasukkan ke dalam freezer atau lemari pendingin lama-kelamaan akan membeku dan menjadi es batu. Ya, ini dari cair menjadi padat. Lilin yang mencair setelah dingin akan menjadi padat. Ya, jadi lilin itu bisa dua. Dari benda padat ke cair, lalu dari cair ke padat lagi. Ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu ya. Adakah pembagian tugas di dalam kelompok? Nah, dengan pembagian tugas, adik-adik pekerjaan menjadi mudah dan ringan ya. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya nih di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah, ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah, kita lihat contohnya di sini ya, di SD Nusantara ini ada ruang kepala sekolah atau ruang guru. Nah, berikutnya kerjakan secara berkelompok, carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu. Selain peran siswa, isikan hasil pada tabel berikut ya. Nah, nanti ada 6 isiannya di sini, diisi dengan yang ada di sekolah ya. Nah, peran-peran yang ada di sekolah. Yang pertama tadi guru kelas, belum dijelaskan namanya. Nah, ini kebalik adik-adik. Kebalik ya. Namanya di sini, perannya di sini. Kita coret dulu. Namanya guru kelas, perannya di sebelah kanan ya, peran. Ini Karina coret. Ya. Nah, kalau guru itu adalah pengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Ya, administrasi kelas ini coret. Lalu kepala sekolah, perannya mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah ya. Lalu ada penjaga sekolah, perannya melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Lalu ada juga petugas perpustakaan, perannya mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, dan membuat perencanaan untuk mengadakan ya. Jadi untuk biar bertambah ya buku-buku di perpustakaannya. Kemudian petugas tata usaha sekolah. Nah, perannya adalah mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan di sekolah, ya. Lalu guru penjas itu guru PJOK ya. Kita ganti aja yuk jadi PJOK. Nah, perannya adalah mengolah pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, ya. Ini ada 6, ya. Kemudian kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahmu. Diskusikanlah dalam kelompokmu mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah. Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah saja? Bagaimana bila tanpa adanya bagian lain? Nah, nanti tuliskan hasil diskusinya di sini. Karina buatkan di sebelah kanan ya. Jadi adik-adik perbedaan peran di sekolah sangat penting karena memudahkan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing di sekolah. Jika hanya ada kepala sekolah saja, maka kegiatan belajar mengajar tidak bisa jalan. Dan dengan adanya perbedaan peran dari setiap orang, maka akan mempermudah tugas mereka sesuai dengan kemampuan dan saling melengkapi dengan peran yang lainnya. Ya. Nah, berikutnya pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang,
dan juga pemain belakang. Ada juga yang berperan menjadi kapten. Nah, semua harus saling bekerja sama ya adik-adik. Kenapa sih? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain, lakukanlah pemanasan dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka kamu harus berlari. Lalu jika gurumu memberi aba-aba membeku, maka kamu harus berhenti dan di posisi terakhir ya. Misalnya kayak gini nih. Ini lagi lari ya, tiba-tiba disuruh membeku, diem. Ya, mana diem kayak gini ya. Nah, adik-adik sudah suka main kayak gini nggak? Ini seru ya. Terus tadi hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak. Nah, anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan, dia akan kalah ya. Nah, setelah itu nanti berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu, misalnya ke gawang. Ya, lalu apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Ya, ini dijawab berdasarkan kondisi adik-adik ya, berhasil atau enggak ya. Sekarang perhatikan cara gurumu menendang bola. Lakukan seperti yang dicontohkan oleh Bapak atau Ibu guru PJOK-nya ya. Nah, buatlah dua kelompok berbarislah saling berhadapan. Tiap-tiap kelompok secara bergantian menendang dan menangkap bola. Ya, nanti ikuti arahan dari Bapak dan Ibu guru PJOK ya adik-adik. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!